Nah, yang paling asik itu di YouTube itu nggak ada saingan teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya doakan dalam keadaan sehat selalu. Oke, saya kali ini keluar kandang ya, keluar kandang. Saya nggak lagi di rumah. Saya sebenarnya tadi ini lagi nganter istri dan anak jalan-jalan. Ini di sana ya, di sana mana ya? Nah, di sini nih, ini lagi rame banget gitu ya. Oke, jujur saya nggak terlalu senang terlalu rame ya. Jadi kalau saya pengen piknik atau pengen keluar gitu ya, ya cukup segerombolan orang ya, segerombolan orang satu keluarga atau mungkin dengan beberapa keluarga dengan teman-teman gitu ya. Di sini daripada saya nungguin mereka mandi-mandi, ini saya posisinya di pantai ya, di pantai Minahaki nih banyak apa namanya alang-alang. Ini dekat apa namanya kebun, ini kebun ubi kayu. Oke, di sini saya mau cerita aja teman-teman ya. Teman-teman di sini kan lebih banyak nonton video. Jadi biasanya itu kalau nonton sekedar nonton aja, terutama yang masuk di channelnya saya itu biasanya karena pengen jualan di Lazada atau jualan online. Saya mau sharing sedikit kenapa awal-awal saya bikin channel YouTube ya. Jadi sebenarnya saya kenal YouTube itu sejak 2000. Aduh, ada motor ya. Oke, minta maaf tadi teman-teman, ada motor ya. Sekarang saya lebih baik duduk aja di sini. Saya mau cerita-cerita aja ya. Oke. Jadi saya mau cerita tentang sedikit perjalanan saya nge-YouTube. Jadi saya kenal YouTube itu udah dari 2007 kalau enggak 2008 ya. Cuma saya mulai ngupload video itu sebenarnya 2009 akhir dan atau 2010 awal. Terasa sepi bagai angin lalu. Kau ada di mana? Nah itu ya sekedar senang-senang karena waktu itu belum ada istilahnya AdSense kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari dulu saya rutin ngupload mungkin sudah lebih besar dari Atta Halilintar. Wow, mimpinya terlalu besar. Cuma mulai aktif lagi itu di 2017 itu aja cuma sekedar untuk nyimpen apa hal-hal yang pernah saya lakukan gitu ya. Nah, kenapa di sini saya pengen ngajak teman-teman jadi seorang YouTuber? Yang pertama tentunya teman-teman bisa nyimpen semua memori atau hal-hal yang pernah teman-teman lakukan di ya tentunya di dunia ini gitu. Entah itu teman-teman apa namanya? Aktivitasnya teman-teman kerja atau aktivitas teman-teman liburan dengan keluarga atau mungkin berbagi sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri ya teman-teman bahwa YouTube itu bisa menghasilkan AdSense atau bisa menghasilkan duit. Nah, ada beberapa video sebenarnya yang menginspirasi saya nge-YouTube lagi karena dulu dia pekerjaannya seorang pemancing gitu ya. Jadi mancing akhirnya viral. Nah, sekarang itu 30 hari terakhir itu penghasilannya paling tidak sekitar 250 juta hanya jadi seorang YouTuber gitu. Dan kontennya itu cuma mancing. Jadi sekarang mancing itu selain hobinya dia itu sudah menjadi pekerjaan gitu ya. Yang awalnya dia jualan apa namanya bakso, nah sekarang sudah jadi seorang YouTuber dengan penghasilan satu channel paling minim 30 sampai 40 juta dan channel utamanya itu 250-an juta gitu ya. Itu 1 bulan terakhir. Karena YouTube itu kan datanya meskipun nggak terbuka semua ya, tapi view-nya kelihatan. Jadi setiap sekian ribu view itu dapat dolarnya paling tidak sekian gitu ya. Oke, yang ketiga ya teman-teman, di YouTube itu sebenarnya hampir sama dengan jualan, tetapi ada beberapa perbedaan teman-teman. Ada persamaannya. Jadi kalau teman-teman mau nyari judul itu hampir sama. Jadi judul nggak sekedar dibuat, tapi ada trik-triknya, ada ilmunya biar videonya teman-teman mudah dicari. Sama dengan jualan. Nah, kalau jualan teman-teman harus buat judul yang bisa cepat dicari oleh calon pelanggan gitu, biar produknya teman-teman cepat laku. Nah, yang paling asik itu di YouTube itu nggak ada saingan teman-teman. Kenapa nggak ada saingan? Iya, mungkin orang lihat saingan sama ya. Wah, aku bikin konten masak gitu. Ternyata banyak banget yang konten masak dan masakannya sama-sama kangkung misalnya. Tapi tetap tidak saingan teman-teman ya. Kenapa? Karena orang habis nonton video A tentang masak kangkung. Contohnya video A tentang cara masak kangkung yang enak. Di channel B sama masak kangkung, cara masak tumis kangkung super enak. Yang channel
ketiga videonya tentang kangkung juga, cara masak kangkung paling sedap di dunia. Nah dari 3 video tadi saya yakin kalau teman-teman nonton dan pengen masak kangkung yang enak, saya yakin teman-teman akan nonton dari ketiga video tadi. Termasuk kalau orang hobi mancing gitu, habis nonton channel A, nonton channel B, nonton channel C, padahal kontennya sama-sama mancing. Itu ya teman-teman. Jadi ketika saya bilang di YouTube itu tidak ada saingan, berbeda dengan produk, berbeda dengan jualan teman-teman ya. Kalau teman-teman jualan misalnya saya beli power bank ini gitu ya, power bank A. Nah ketika saya beli power bank A, saya masuk di toko A gitu, harganya 500.000, di toko B 499.000, di toko C 485.000. Maka kalau ongkirnya sama dan tokonya sama-sama terpercaya, saya akan otomatis pilih toko yang C yang harganya 485.000. Kenapa? Saya bisa menghemat budget sebesar 15.000. Itu teman-teman. Jadi pasti nggak akan beli lagi di toko sebelah gitu. Tapi kalau di YouTube habis nonton channel A, nonton lagi channel B, nonton lagi channel C gitu. Dan alasan selanjutnya teman-teman, YouTube itu sebagai aset teman-teman ya, sebagai aset terutama untuk channelnya teman-teman yang sudah bisa menghasilkan atau sudah termonetisasi. Ketika channelnya teman-teman sudah termonetisasi, otomatis sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dan sebenarnya kalau kayak channelnya saya itu bukan channel besar ya, bukan channel besar, tetapi untuk penghasilan selama 1 tahun ini cukup lumayan ya. Padahal saya ya bikinnya ya sambian lah, apa istilahnya, sampingan saja. Jadi selama 1 tahun udah cukup lah ya, bisa untuk beli motor bekas gitu udah cukup, atau beli HP flagship terbaru udah bisa lah ya. Oke, dan yang paling penting teman-teman, di YouTube itu ilmunya cukup mudah. Jadi masih lebih mudah kita jadi YouTuber daripada jadi seorang seller. Cukup mudah, karena setelah kita tahu ya udah gitu-gitu aja. Jadi kalau teman-teman udah tahu, maksudnya satu channel udah sukses, udah bisa termonetisasi, udah ada penontonnya ya, meskipun nggak terlalu rame, teman-teman mau bikin channel yang kedua, ketiga itu insya Allah udah bisa. Karena teman-teman cuma begini, berarti cara bikin thumbnail yang bagus sudah dapat, cara bikin apa namanya kata kunci yang bagus sudah dapat, cara buat tag yang bagus sudah dapat, dan seterusnya. Dan terakhir tentunya untuk jadi YouTuber modalnya juga nggak terlalu besar dibandingkan jualan. Kalau jualan itu meskipun teman-teman seorang dropshipper, teman-teman harus mengeluarkan minimal ya, kalau kayak saya sendiri sekarang paling tidak saya harus siapkan dana ya paling minim dalam 1 minggu ya 15-20 juta ya. Dan itu sebenarnya untuk jualan kecil, karena memang secara keuntungan lebih cepat dibandingkan jadi YouTuber gitu. Tetapi jadi YouTuber itu kan modalnya teman-teman udah ada semua. Yang pertama gadget udah ada. Nah teman-teman nonton video ini aja pakai HP gitu kan, atau malah mungkin pakai laptop atau pakai PC gitu ya. Nah HP udah ada, kuota juga pasti udah ada gitu ya. Karena teman-teman jadi YouTuber atau enggak, teman-teman tetap membutuhkan data gitu, entah itu untuk nonton, untuk WhatsAppan dan lain sebagainya. Nah jadi YouTube itu sampingan yang bisa menghasilkan jutaan ya, kurang lebih kayak gitulah. Oke, mungkin itu aja sharing kita ya. Jika ada pertanyaan atau apa namanya kritik dan saran yang membangun channel ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like, nggak suka silahkan dislike saja. Kita bertemu di video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.